Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raka Ofar Lutfan dengan NIM 175231167, dan di sini saya akan membuat video untuk membahas tugas ujian akhir semester topik terpilih 2020, yaitu membuat makalah. Yang kali ini saya akan membahas makalah dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Kegiatan Ronda. Pertama-tama kita akan bahas rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kegiatan ronda, dan yang kedua yaitu bagaimana membangun sistem informasi untuk pengelolaan kegiatan ronda yang memiliki tujuan untuk memahami pengertian kegiatan ronda malam serta untuk memahami sistem pengelolaan kegiatan ronda malam. Selanjutnya akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian ronda. Menurut KBBI, ronda itu merupakan berkeliling untuk menjaga keamanan. Ronda malam adalah bentuk penerapan dari sistem keamanan lingkungan atau Siskamling yang kegiatannya berupa patroli keliling di sekitar lingkungan tertentu dengan jalan kaki ataupun menggunakan alat transportasi pada malam hari. Siskamling dan ronda malam dilaksanakan untuk menjaga keamanan dalam suatu lingkungan berdasarkan kesepakatan bersama. Dan Siskamling bertujuan untuk memberikan keamanan bagi masyarakat suatu kompleks perumahan yang penerapannya membutuhkan partisipasi seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Ronda malam juga biasa disebut sebagai patroli malam, adapun pelaksanaannya ronda malam dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dari anggota masyarakat yang melibatkan orang dewasa dan mewakili satu orang di setiap rumah untuk kemudian dilakukan jadwal piket. Banyaknya anggota ronda malam dalam satu kesempatan tergantung dari jumlah anggota aktif ataupun ketentuan dan kesepakatan oleh warga desa setempat. Yang kedua, kita akan membahas membangun sistem informasi untuk pengelolaan kegiatan ronda. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kerja manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Teknologi informasi banyak digunakan sebagai media monitoring ataupun mengelola berbagai kegiatan. Manfaat teknologi informasi pada kegiatan yang melibatkan alokasi dan pemantauan sumber daya organisasi serta memfasilitasi keputusan strategis dapat membantu organisasi untuk pengelolaan kegiatan ronda malam yang lebih baik serta meningkatkan pengambilan keputusan dan perencanaan. Salah satu solusi dari permasalahan yang ada yaitu pembangunan sebuah sistem yang dapat memantau perkembangan kegiatan ronda malam, memberikan laporan perkembangan kegiatan serta adanya media diskusi dan menyimpan catatan kegiatan di masa lampau yang telah melakukan kegiatan rutin sesuai dengan rencana kegiatan, baik dalam ketepatan waktu, dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan mana yang lebih banyak berkontribusi bagi desa sehingga dapat dilakukan evaluasi bagi anggota yang lain. Dan pertama, kenapa saya memilih topik pengelolaan kegiatan ronda malam ini? Di sini yang pertama, setelah kita membahas topik yang pertama tadi yaitu pengertian ronda malam. Dan ronda malam ini biasanya di awal-awal itu memiliki warga ataupun aparat desa setempat memiliki antusias yang tinggi ketika awal-awal kita mempunyai kegiatan ronda ataupun kegiatan desa yang lainnya. Yang semakin lama mungkin dapat dikatakan semakin memudar dikarenakan pengelolaannya yang kurang tepat ataupun tidak adanya evaluasi untuk kegiatan tersebut.
Dan sehingga memutuskan saya di sini memiliki solusi untuk dapat mengelola kegiatan ronda dengan baik dengan membangun sebuah sistem informasi untuk pengelolaan kegiatan ronda malam. Yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang terjadi dan menjadikan kegiatan ronda lebih efektif. Setelah kita membahas hal tersebut, kita akan lanjut ke metode pengembangan sistemnya. Di sini saya menggunakan metode waterfall karena memiliki pendekatan secara sistematis pada pengembangan perangkat lunak yang telah digambarkan pada metode ini, mulai dari spesifikasi kebutuhan, tahap perencanaan dan pemodelan, implementasi unit testing, integrasi sistem testing, menyerahkan sistem pada user untuk dicoba, dan perangkat lunak yang dihasilkan pun harus dilakukan maintenance ataupun pemeliharaan. Dan pada tahap ini, saya hanya akan membahas bagian requirement analysis dan definition, dikarenakan keterbatasan maksimal halaman untuk pengumpulan tugas ini. Langkah-langkahnya secara lengkap pun untuk metode waterfall ini, yang pertama itu kita harus memiliki requirement definition. Yang kedua dilanjut dengan system and software design, lalu implementation and unit testing, lalu ke integration and system testing, yang terakhir yaitu operation and maintenance. Selanjutnya kita membahas requirement analysis and definition. Requirement analysis and definition di sini ada untuk memahami harapan pengguna pada perangkat lunak dan batasan perangkat lunak yang dibangun menjadi tujuan pada tahap ini. Analisis sistem yang sedang berjalan untuk proses pengolahan kegiatan ronda, serta proses penyampaian informasi sehingga dapat diketahui modul apa saja yang akan dibangun dalam sistem. Pada tahap analisis kebutuhan juga dilakukan pengumpulan data, yaitu struktur organisasi, laporan akhir kegiatan, dan informasi lainnya yang mendukung pembuatan software. Di sini, pembangunan sistem informasi pengelolaan kegiatan ronda memiliki dua aktor serta deskripsi yang ditunjukkan pada tabel 1. Kita memiliki dua user, yaitu ketua RT dan RW, lalu staf RT dan RW. Dan ketua RT dan RW di sini memiliki deskripsi, memiliki hak akses untuk mengelola kegiatan, melihat dashboard perkembangan kegiatan dan dana kegiatan, lalu mengelola perkembangan kegiatan, serta kirim saran dan masukan. Yang kedua, staf RT dan RW memiliki deskripsi, memiliki hak akses untuk mengelola kegiatan dan laporan, serta mengelola perkembangan kegiatan. Lalu, setelah kita memiliki aktor serta deskripsi yang dibutuhkan pada software kita di sini akan memetakan kebutuhan pengguna ataupun user di dalam sistem, ataupun biasa disebut dengan kebutuhan fungsional, yang akan ditunjukkan pada diagram use case pada gambar 2. Saya akan menjelaskan. Di sini kita memiliki dua aktor, yaitu ketua RT RW dan staf RT RW. Ketua RT RW memiliki use case, yaitu mengelola kegiatan. Mengelola kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara lihat kegiatan, ubah kegiatan, hapus kegiatan, ataupun membuat kegiatan. Kemudian ketua RT RW memiliki dashboard perkembangan kegiatan dan dashboard dana kegiatan. Lalu staf RT RW serta kedua aktor akan dapat mengelola perkembangan kegiatan yang dapat dilakukan dengan lihat perkembangan, unggah perkembangan kegiatan, serta komentar terhadap perkembangan yang terjadi. Lalu kedua aktor juga dapat mengirim saran serta masukan.
dan aktor staf RT dan RW memiliki use case kelola laporan. Yang di sini kelola laporan yaitu pertama mengunggah laporan yang dapat dilakukan untuk yang kemudian dapat dicetak laporan tersebut. Yang kedua yaitu mengubah laporan serta dapat menghapus laporan kegiatan. Kemudian sistem informasi pengelolaan kegiatan ronda juga memiliki 4 fungsi utama yang dijelaskan pada tabel 2. Analisis fungsional. Fungsi yang pertama yaitu modul kelola kegiatan. Kelola kegiatan berfungsi untuk mengelola kegiatan dengan cara lihat kegiatan, buat kegiatan, ubah kegiatan, dan hapus kegiatan. Modul yang kedua yaitu kelola perkembangan. Dapat dilakukan untuk mengelola perkembangan kegiatan dengan cara lihat perkembangan kegiatan, unggah perkembangan, dan ubah perkembangan kegiatan. Fungsi ini digunakan untuk melihat sejauh mana capaian perkembangan dari kegiatan yang sedang berjalan. Yang ketiga yaitu modul kirim saran dan masukan. Fungsi ini seluruh aktor yang ada dapat melihat dan mengirimkan saran dan masukan terhadap setiap kegiatan yang sedang berlangsung. Yang terakhir yaitu kelola laporan yang berfungsi untuk mengelola laporan dengan cara upload laporan dan ubah laporan. Jadi kesimpulan yang didapat pada makalah ini, saya menemukan suatu masalah di lingkungan sekitar yang dapat diselesaikan dengan IT ataupun sistem informasi. Dan IT di sini dapat memudahkan pola kerja manusia serta membantu untuk membuat kegiatan kita lebih efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Apabila ada kurang ataupun lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.